praktis ya sekarang handphone ya. Bisa buat apapun. Baik ya, sekarang kita akan belajar tahapan untuk ihsan. Tahapan untuk mendapatkan ihsan. Yang pertama adalah gerakan. Nah, gerakan ini nanti kita punya goal, yaitu apa? Sopan. Jadi yang pertama adalah kita fokus di gerakannya. Kita punya goal yaitu sopan. Nah, kesopanan setiap orang nanti beda-beda ya. Mungkin kalau kita orang kita kayak gini sopan, ya kan? Mungkin orang lain nanti gini sopan. Mungkin gitu setiap daerah beda-beda. Jadi kalau kembali lagi ini adalah praktikal ya. Jadi bukan ini ya, ini praktikal, praktik jadi rumah kami praktik. Gerakan pertama adalah sopan. Jadi misalkan ketika kita mau baca Quran atau kita mau sopan enggak? Lonjak gitu. Lonjak. Lagu. Ya, atau misalkan kita sering jadi orang lihat orang ambil sandaran itu baca Quran. Gitu. Sering enggak? Saya kalaupun ada saya kok bagaimana sih ini orang gitu. Oh gitu ya. Tapi saya jarang lihat umumnya baca Quran begini. Umumnya. Umumnya. Tapi kalau nanti kita etika baru akan ketemu yang macam-macam. Oh gitu. Ya. Nah, intinya apa? Sopan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita sopan, misalnya kita duduk ya seperti ini. Kesopanan kita seperti ini. Nah, ini kan sopan nih. Ya, karena kita mau menghadap Allah tuh. Orang kita mau menghadap bos aja kan, begitu. Hero sini, lihat. Ya, gitu kan. Kita dipanggil seperti itu, iya pak, gitu kan. Kenapa pak? Ini kan nggak mungkin, ya kan? Gitu. Maka gerakan yang pertama harus sopan dulu. Yang kedua, setelah kita sopan, connect atau nyambung. Jadi kita sambungin dulu hubungan kita sama Allah itu kita sambungin dulu. Kemudian yang ketiga, senyum. Jadi kita bertemu dengan teman lama, bertemu dengan manusia, dengan siapapun aja, senyum, ya kan? Nah, kita bertemu dengan yang memberikan rezeki kepada kita, masa betul, ya kan? Aneh, gitu kan? Walaupun kita ini lagi apa? Lagi cembetut juga. Ya, lagi ada musibah, misalnya, gitu kan? Lagi ada musibah, ya gini, orang MC itu, katanya orang MC itu, di rumahnya nih, rumah tangga ada bermasalah, gitu kan? Tapi ketika MC dia harus senyum, wah, gitu harus gini kan? Nah, ini terhadap makhluk aja harus begitu. Nah, begitu juga kita sepanjang Allah. Allah tahu kita lagi ada musibah, duitnya mau habis ya, beras mau habis. Tapi ketika kita datang ke Allah jangan gitu-gitu amat ya, gitu ya. Ya senyum aja gitu. Ya. Kemudian yang keempat, sampaikan. Sampaikan keinginan kita apa? Kemudian kalau doa, misalkan doa tertentu tidak cukup sampai sini. Tapi kalau bukan doa khusus, misalnya doa khusus itu kayak tadi doa yang berdalil gitu, doa khusus ya. Tapi kalau doa yang bukan khusus di sini, kalau biasanya saya tutup dengan kata terima kasih. Dan saya menggunakan kata terima kasih bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena saya kembali lagi saya bukan bahasa Arabnya kurang canggih. Nah ternyata ketika kita menggunakan alhamdulillah kemudian kita harus mentranslate dulu itu ngesnya kurang.
Tapi begitu kita ucapkan Tuhan, terima kasih ya Allah, itu meledak gitu. Ya itu kembali lagi ya. Ini nanti terserah kalau mau alhamdulillah, tapi dia langsung ngedip boleh, nggak apa-apa. Atau ternyata yang orang Jawa tuh, matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya. Kalau itu ngedip silahkan, nggak masalah. Yang penting bagaimana itu kita ini apa namanya, tasdiqu bi qalbunya itu kena gitu. Qalbunya ini kena. Kalau targetnya itu ya, jadi ihsan itu mainnya di qalbunya itu kena. Maka kita masukkan di kata terima kasih. Nah ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita ini menggunakan jurus ihsan ini bisa sampai. Contohnya misalnya kayak sholat misalnya ya. Contohnya sholat. Pertama gerakannya pas ininya udah enak dulu. Udah enak dulu. Kemudian Allahu Akbar, gitu kan? Kemudian Allahu Akbar kabiro. Nah itu udah sebelum ngomong itu udah connect dulu. Allahu Akbar kabiro. Baru kan nanti nyampein. Jadi udah kok Allahu Akbar, kemudian connect, kemudian senyum, kemudian Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kabiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah gitu. Jadi ini nanti latihan ya. Ini betul-betul dilatih. Karena kalau nggak dilatih, ya susah sih. Ini harus dilatih. Tapi kalau sudah dilatih nanti di posisi keramaian itu biasanya kita aman. Tapi kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Nah makanya ketika kita sudah melakukan ini kalau kita sudah terbiasa, apalagi Allah sudah kasih, sudah dikasih ke dalam hati kita. Mustahil kita pakai pakaian jelek dalam sholat. Mustahil. Ya. Karena kita ngerti kita mau sama siapa. Kemudian sering kan pernah lihat kan zaman dulu ya, sekarang udah nggak pernah lihat. Jadi sholat pakai topinya dibalik. Jadi untuk menghindari rambut, kita nggak pakai peci, nggak bawa peci. Nah kemudian supaya ininya jadi kayak peci gitu, nah dia dibalik. Nah kemudian ya gitu, itu mustahil kalau udah sampai ihsan. Kemudian lagi yang kemarin yang kita lihat adalah lagi doa berjamaah, doa bersolat. Tapi saya nggak ikut ya. Tapi jadi saya lihat, jadi amin. Dia sambil nguap. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya takut itu. Bahkan saya tuh kayak nampol rasanya. Gila, kurang ajar banget di depan Allah. Tapi dia belum tahu ini gitu. Jadi ngeremnya kita ini, kita ada, dia belum sampai ilmunya, belum sampai mau gimana lagi? Mau dibocor-bocor emang belum sampai gitu. Memang dia belum ngerti kalau kayak gini. Maka ketika seperti itu sudah kita maklumi jadi kalau kita bisa tekor, tapi kalau udah tua banget kan orangnya senior di atas kita jauh dari, kan nggak enak juga kan. Yang ada nanti di sepatahnya nah kita cilaka. Nah jadi itu ya apa namanya, ihsan ini penting. Maka nanti kita akan mendapatkan lompatan-lompatan yang jauh dalam ibadah kita gitu. Nah bahkan sampai ini kan jadi urusannya ke penjiwaan. Sekarang kita nyanyi aja nih. Kalau kita dulu apa namanya kita nonton itu ya yang nyanyi gitu kan, nah, itu kalau wah kan penjiwaannya ini kurang gitu ya. Oh ininya ini, nah kita doa nggak ada penjiwaan ya. Jadi nanti efeknya gimana? Efeknya nanti baca subhanallah ya kayak apa ya? Ya kayak gitu. Baca subhanallahnya nggak tar. Subhanallah. Sampai nggak jelas apa? Nggak jelas gitu. Nah kalau ya kembali lagi kita nggak bisa dimarahin karena memang belum belajar tentang ihsan. Ada juga baca doa. Kalau kita nggak tahu mana, nggak tahu ini, ya kayak gini. Mimpin doa habis salat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa kayak gitu. Ada yang ekstrim lagi nanti sholat tarawih. Sholat tarawih Al-Fatihah 1 nama
nafas. Itu udah melanggar banyak peraturan ya. Alamatnya kan harusnya satu ayat berhenti kata. Karena nanti di setiap ayat itu Allah akan menjawab kan. Ya. Nah itu langsung gua berhasil udah gitu. Gua berantakan nih pelanggaran dari 4 level itu pelanggaran semua. Ya paling dapat nomor 1 daripada nggak sholat sama sekali, ya kan? Dapat nomor 1 aja gitu. Jadinya tipis. Maka yang mungkin dari sini mungkin saya nggak ngerti kenapa orang sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya karena levelnya mungkin level 1 gitu. Sampai ya tadi terlintas atau hilang. Allah ambil. Oh iya, pantangannya apa? Yang ingat aja dulu. Pantangannya kita ini khusyuk atau sampai level ihsan adalah zina mata. Kalau kita zina mata, wah susah deh. Pokoknya kita udah teorinya kita udah tahu gitu ya. Pokoknya udah tahu lah gitu teorinya itu kita sudah ini. Tapi coba deh lihat video gitu. Itu susah dapetnya. Karena memang ada dalil ya. Jadi orang yang berzina mata itu Allah akan mengangkat kenikmatannya dalam beribadah. Karena kalau udah sampai itu kan nikmat tuh, ibadah kita tuh nikmat, gitu kan ngobrol sama Allah, kita curhat gitu ya. Nah, tapi begitu Allah sudah ngasih ancaman, nek kamu ini zina mata, tak ambil tuh nikmat dalam ibadah kita ambil. Maka kalau kita yang suka zina mata, apalagi zina beneran gitu. Apalagi sebenarnya kalau zina beneran pas tobat mungkin ya, tapi kalau habis zina kemudian apa? Sholat kayaknya mustahil gitu. Karena kita zina mata saja. Zina mata yang nonton yang model-model begitu aja, itu nanti bikin Allah cabut itu nikmat ibadah kita cabut gitu. Dan kalau kita sudah merasakan nikmat ibadah pasti nggak mau dicabut itu, karena nilainya tak terhingga gitu. Terus yang kedua, dengan ini itu bisa sampai level ini, itu insya Allah mustahil kena sakit lambung. Atau vertigo migrain. Penjelasannya gimana? Kenapa kalau orang yang sholatnya itu sampai khusyuk dia nggak kena lambung, nggak kena vertigo, nggak kena migrain, walaupun di torakal 6-nya itu dislokasi. Jadi torakal 6-nya dislokasi kan lambungnya sakit tuh. Tapi walaupun di situnya dislokasi, biasanya lambung vertigo migrainnya itu nggak aktif, ya aktif cuma celek-celek doang, milit apa kita tuh nggak sampai kayak orang-orang yang sakit lambung, yang kecemasan berlebih dan sebagainya. Nah penjelasannya seperti apa? Yang di sini ini untuk lambung ya. Lambung itu atau vertigo lambung itu landasan emosinya adalah membuat rasa takut, cemas, khawatir yang terlalu dalam. Satu. Yang kedua adalah overthinking. Jadi suka memikirkan sesuatu yang bercabang-cabang, jadi melebih-lebihkan. Yang ketiga adalah mudah tersinggung dan kurang cuek. Dan yang keempat adalah kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, orang yang lambung yang kurang bersyukur dia pasti akan kena vertigo atau migrain. Biasanya sih vertigo. Karena saya alumni, saya pernah disentil seperti itu. Nah, kenapa kok ini seperti itu ya? Nah, kita bayangkan. Orang yang sholat sampai melakukan sampai makna yang ngerti. Kenapa kok kita nggak kena vertigo gitu? Coba kita baca dari awal. Allahu Akbar, gitu kan? Pertama adalah doa kita. Misalnya doa kita saya menggunakan kabiro. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagimu ya Allah dengan nikmat yang kathir, yang gede. Syukur ya. Orang syukur itu kan landasan emosi kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Di awal kita sudah syukur, baru di kita. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin.